Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kita di tontonan kali ini. Kita akan membahas majalah Tebu Ireng edisi ke-84, influencer dari pesantren. Disadari atau enggak, kita ini sudah ada di dunia maya ya. Jadi manusia saat ini hadir di dua dunia. Selain di dunia nyata, manusia juga hadir di dunia maya. Sebagaimana kita ketahui, di dunia maya kita bisa membuat diri kita sendiri. Di dunia nyata kita seperti yang kita lihat ya, pakai jaket, terus mukanya ganteng, kalian cakep gitu kan. Nah, kalau di dunia maya itu bisa direkayasa menggunakan filter misalkan. Nah, jadi kita jangan heran kalau ada manusia yang di dunia nyata pemalu, tapi di dunia maya, di dunia digital rasa-rasanya marah-marah terus. Nah, jangan kaget. Nah, di majalah edisi ini kita bahas kupas tuntas semuanya sampai habis ke akar-akarnya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama para santri dan santriwati tentunya dari Pondok Pesantren Tebu Ireng terkait influencer dari pesantren. Kita gali sampai akhir ya, dari apa sih influencer. Nah, kita akan bertanya-tanya dulu nih kepada para hadirin hadirat yang ada di sini ya. Ada Al-Ustadz ini, Syekh kita, Ustadz, kemudian ada Ustazah juga. Apa sih pertama kali yang kalian pikirkan ketika mendengar influencer? Satu kata aja gitu. Apa sih yang muncul di benak teman-teman ini kalau mendengar kata influencer? Silakan dari sini. Influencer adalah satu kata. Pengaruh Baik buruk kan? panutan. Oke. Nah, sekarang kita ingin berangkat dari sebuah pengalaman sih, pengalaman individu ya, pengalaman pribadi sendiri menggunakan HP ya. Dunia digital menggunakan HP. Nah, baru Ustazah dan Ustadz ini setelah lulus dari pesantren, bagaimana sih pengalaman menjadi pemegang gadget masuk ke dunia digital? Bagaimana responnya ketika pertama kali nih megang? Gemeteran, takut, atau gimana? Atau seneng gitu bisa bersenyum sapa gitu? Nah, silakan komentar. Gen Z itu adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 2000 ke atas ya. Kalau generasi kita kan generasi milenial. Oh, ya. Jenengan aja, kalau masih 2000 ke atas. Betul. 96 ke atas itu kan sudah kategori 97 ya, 97 97 itu generasi milenial, 96 generasi milenial, masuknya 1997 generasi Z. Jadi menanggapi medsos ini kan semacam ladang baru untuk mengutarakan sesuatu. Jadi kalau katanya Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook, bahwa media sosial itu dibangun untuk orang berbagi pengalaman dengan orang lain sebanyak mungkin. Maka dari itu fitur Facebook menyediakan berbagi konten. Nah, dari situ kita berbagi pengalaman tuh nggak cuma dengan orang yang kita kenal di dunia nyata, tapi juga dengan dunia maya. Oke. Ya, selanjutnya kita bertanya ya, tentu pertanyaan kita akan berbeda-beda, apalagi kepada sosok santriwati ya, bagaimana mengidolakan seseorang. Nah, kan biasanya kalau ada ngelewat gusnya kan teriak ya, gusnya diomongin. Nah, ini kan salah satu bagaimana sih kaum perempuan mengidolakan seseorang, atau ya itu tadi, bagaimana santriwati bisa mengidolakan seseorang. Apakah idola ini sangat berdampak kepada kehidupan sehari-hari ya? Misalkan sukanya ke siapa, artis-artis Korea gitu. Apakah memang berdampak ingin sekali mendapatkan artis Korea itu, atau sebatas ya sudah saya menyukainya saja dan ya mengikuti hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal buruk ya dari saja. Iya, jadi memang udah terkenal image banget kalau saya suka sama K-pop gitu. Jadi sebelumnya itu gini, sebelum suka sama K-pop itu juga ada suka sama idol Indonesia, yang itu dimana saya sangat terobsesi
ingin mendapatkan dia. Tapi ketika saya sudah beralih ke idola K-pop, ternyata saya sudah biasa aja. Maksudnya nggak kayak dulu obsesinya gitu loh. Jadi sekedar suka, yang baik ya diikuti, kalau enggak ya udah. Itu keputusan hidup mereka gitu loh. Kalau yang di ranah yang individual dari idolnya kayak, kenapa kita kok ngikuti banget gitu loh. Ya kita cuma sekedar tahu bakat mereka apa, ya itu yang kita kagumi gitu sih. Ya, bagaimana yang Mbak Ustazah pernah nggak sih mengidolakan sesuatu sampai mengirim hadiah misalkan secara fans ini kan fans gelap gitu ya, fans gelap kepada salah satu artis, nah sehingga saking sukanya, saking mengidolakannya sampai mengirim satu barang yang disukai, sampai kepo gitu, oh dia sukanya apa gitu kan, di searching. Nah itu kan pernah nggak sih ada di momentum itu? Kalau saya sendiri buat kepo sama idola pernah, kepo biodata, terus suka apa, sampai pacar-pacarnya apa, keluarganya gimana, pernah. Tapi kalau untuk ngirim enggak, karena apa ya, anfaedah juga sih. Ya. Soalnya dia nggak kenal aku juga gitu. Dan barangnya barangkali nggak di ini Iya. juga ya. Betul sekali. Tuh. Jadi teman-teman sahabat setiap pembaca majalah Tebu Ireng dimanapun berada, konotasi atau makna influencer ini sebenarnya sudah lahir sejak dulu ya. Bagaimana di majalah ini dicetus oleh salah satu penulis terbaik, dosen Ma'had Ali. Di situ dicatat bahwa Rasul pun bermedsos dengan pelantara masjid ya tentunya. Nah yang terdekat dari kita pun Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, nah, beliau menjadi influencer ketika itu di Resolusi Jihad ya. Sebagaimana kita ketahui, beliau menginfluencer santri dan kiai untuk merebut atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah itu jadi sebenarnya influencer ini di kalangan pesantren sudah ada sejak dulu kala. Nah namun belakangan ini kembali populer. Ya. Selanjutnya, Mungkin aku pengen bertanya. oh ya boleh, Ya, gantian jadi, ya. Kalau di Tebu Ireng sendiri itu punya influencer nggak sih? Sebagai Kalau- ya. sebagai inilah Hodim. Sebagai Hodim di pondok pesantren bagaimana ini? Tentu punya ya, kalau disebut influence. Influence itu kan kalau dari makna dasarnya adalah mempengaruhi seseorang. Jadi intinya mempengaruhi, terlepas dari nilai baik dan buruk, bahwa seorang influencer intinya dia bisa mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dari situ ada nggak sosok di Tebu Ireng yang bisa dijadikan sebagai influencer atau orang yang menjadi idol lah di kalangan para santri? Kalau kita lihat sosok yang paling prospek, mempunyai potensi besar itu ada pada sosok Gus Ivan. Jadi beliau itu karena sekarang ini peradabannya adalah kebanyakan melihat fisik ya, dan Gus Ivan itu sangat mempunyai kriteria itu untuk dilihat secara fisik. Tapi sebagai putra seorang kiai dan beliau juga mempunyai pendidikan yang bagus. Sekarang kan beliau di Ampel ya, Sunan Ampel ya. Di Sunan Ampel itu terus lulusan Mu'alimin. Lah maka beliau juga secara public speaking bagus dan mempunyai follower yang sekarang 120.000 lebih kayaknya. Iya, beda satu sama saya. Aduh. Beda 100.000. Dikit bedanya. Jadi dari situ beliau mempunyai peluang untuk menginfluence, karena kalau melihat ada dua syarat seorang itu bisa menjadi influencer, yaitu dia mempunyai pengikut, yang kedua adalah dia mampu mempengaruhi pengikutnya. Nah, kalau dilihat beberapa kali melihat interaksi Gus Ivan dengan para followernya, itu sangat sering status-status beliau itu di screenshot, terus di apa istilahnya, Di share. di forward ulang gitu loh. Iya. Nah, di forward ulang. Dari situ kan berarti kan Gus Ivan itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
selain Gus Ivan kan juga banyak, ada Gus Mirza yang pakar di bidang turos, dan ada Pak Ubed yang dari Mat Ali alumni Tebuireng juga yang ada pakar di bidang hadis, dan beliau juga murid langsung dari Kiai Ali Mustafa Yakub. Nah, tinggal bagaimana, kalau kata Yetain itu kan adalah asistensi, yaitu bagaimana membantu beliau agar semakin mempunyai pengaruh yang besar, pengaruhnya semakin luas. Karena pengaruhnya semakin luas kan kita sebagai media kan juga enak untuk memasarkan produk kita. Betul. Kayak gini semua. Ya menarik kembali ya bagaimana urgensi influencer dari pesantren ini menjadi penting, karena itu tadi menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh misalkan. Karena sesekali saya pernah mendengar ada seorang putra Kiai, Gus ya, sowan ke satu Kiai, terus Kiainya baru datang dari pengajian, terus bercerita, saya ini pulang ngaji dari satu desa kampung dan jarak tempuhnya 2 jam. Nah, kemudian ngaji di sana untuk 200 ibu-ibu, 200 orang ibu-ibu, 2 jam, setelah itu pulang lagi 2 jam lagi. Nah, Kiai itu menyampaikan bahwa saya perlu waktu 6 jam untuk menyampaikan dakwah Islam kepada 200 orang. Kamu, follower kamu berapa? Nah, ketika itu Gusnya berapa? 48.000 atau berapa gitu. Nah, kamu cukup perlu waktu 5 menit untuk mengupload atau ngepost ya, atau menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Nah, dan saya juga ada satu momentum di mana di Jakarta, karena transformasi beragama kita mulai berubah, ada tahlil online, terus ada kajian online, kemudian ada banyak hal yang berubah dari dunia offline menjadi offline ya, terutama beragama gitu. Banyak juga ya zikir online kan, iya. Banyak juga orang yang kebingungan, orang awam ya, mencari tutorial misalkan tutorial wudu misalkan ya. Nah, itu dicari. Dan yang muncul itu ternyata ratingnya kajian-kajian di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, sehingga ini momentum penting bagi para santri dimanapun berada ya, sahabat pembaca setia majalah Tebuireng dimanapun berada, agar sekiranya berani untuk muncul di media sosial, itu kiranya. Kalau mungkin ini ya, kalau dari influencer ini kan arahnya selalu mempengaruhi gitu. Sebenarnya tujuan dibalik mempengaruhi itu apa? Apakah ada niatan lain gitu selain mempengaruhi? Nah ya Mbak. Apa tujuannya? Iya. Melihat dari kacamata Ustazah ini seperti apa gitu. Tujuan mempengaruhinya agar banyak orang lebih baik lagi sih. Kita menjadi contoh harus yang baik kan. Nggak mungkin kita jadi influencer, kita buat video cara maling gitu kan, nggak mungkin gitu. Oke. Kalau menanggapi untuk apa menjadi orang yang berpengaruh itu, kita mencoba untuk melihat ini ya, perjalanan sejarahnya ya. Dulu itu di zaman Nabi Musa itu kan ada 40 orang yang sebagai pengikut ketika Nabi Musa itu kholwat. Dan ketika selesai kholwat, Nabi Musa itu mendapatkan sebuah kitab apa namanya, kitab Taurat ya. Terus setelah itu pengikutnya ini bilang ke Nabi Musa bahwa dia juga ingin melihat Tuhan. Ketika itu Tuhan otomatis tersinggung karena zatnya yang begitu mulia tidak mau dilihat oleh orang-orang kacangan ini ya. Terus akhirnya diazab, mati mereka. Terus setelah itu Nabi Musa bilang, loh lah, kalau orang-orang ini mati gimana saya nanti membuktikan kepada kaum saya bahwa saya benar-benar menerima Taurat ini dari panjenengan. Akhirnya dihidupkan lagi orang-orang. Ini kan berarti Nabi Musa butuh yang namanya influencer untuk menyebarkan Tauratnya juga. Kalau seorang Nabi Musa doang itu nggak bisa. Terus setelah itu ada di zaman Nabi Isa ada yang namanya Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa yang menyebarkan paham beliau juga. Kalau di masa Nabi kita melihat ada Mu'ad bin Jabal yang diutus Nabi ke Yaman untuk mengajari masyarakat Yaman tentang Islam. Terus ada Wali Songo yang dari Arab ke sini untuk menyebarkan Islam juga. Terus di sini ada Hadratus Syekh yang menyebarkan ajaran Islam. Terus ada banyak lah
Tapi gini, kalau melihat kayak gitu ya, dari analogi dulu, bapak ke anak itu kan pasti meniru bapaknya. Anak itu secara genetik dia pasti niru bapaknya. Terus ini kan secara fisik, secara ide biasanya orang itu kan ikut pada gurunya. Lah biasanya orang itu akan meniru ide-ide yang lagi viral. Katakanlah gini, yang viral itu kemarin film film drakor yang membahas tentang kedokteran. Di Australia itu ada film namanya Scrub. Scrub itu film tentang kedokteran. Lah pada saat itu ternyata orang itu terpengaruh untuk ikut daftar di kedokteran semua. Banyak orang yang masuk kedokteran. Seumpama filmnya tentang lawyer, tentang hukum, pasti juga banyak orang-orang yang daftar ke hukum. Atau tentang hadis, mungkin banyak yang langsung daftar ke Mat Ali. Iya. Seperti itu kan. Jadi influence itu apa? Untuk apa? Kalau orang berniat untuk menjadi seorang influencer, itu rasanya kok kurang pas ya. Iya. Karena gini, jika orang ini menjadi influencer doang, dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang buruk untuk menyebarkan nilai keburukan. Kalau kita memahami agama itu kan mempunyai parameter bahwa manusia terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini berlaku di sepanjang dari mulai Nabi sampai sekarang. Siapapun yang memberikan manfaat paling banyak, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Maka dari itu adalah kenapa kita menjadi influence, kita harus menjadi seorang influencer. Ketika kita menjadi seorang influencer, berarti kan otomatis jangkauan manfaat yang kita sebarkan itu lebih banyak daripada yang pengikutnya cuma berapa lah. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau di tahun-tahun ini ya, kayak di TikTok gitu, sekarang udah banyak bermunculan influencer baru, muda gitu. Tapi dalam tanda kutip yang fisiknya lumayan gitu. Terus gimana caranya buat yang mohon maaf kurang dalam wajah gitu ya, untuk menarik minat para penonton gitu, followers gitu. Gimana tuh caranya? Apa apa dengan materi yang menarik apa gimana? Ya, mula-mula kita harus pahami betul ya bahwa media sosial ini adalah satu wadah yang siapapun bisa masuk ya, tanpa terkecuali. Bahkan anak kecil atau orang dewasa pun kita lihat ya di TikTok itu ada bapak-bapak Grab dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu. Dan di media sosial ya, kita sudah riset rata-rata memang lebih memproduksi konten yang euforia, hanya senang-senang ya, ketimbang edukasi. Karena kalau edukasi baru pembukaan, assalamualaikum udah tidur. Dan di tik. Iya, gitu ya. Atau di algoritma saya ini kan rata-rata ya itu tadi ya. Banyak yang dalam secara konteks fisik mereka lebih menarik ketimbang apa yang mereka sampaikan. Nah, ini fenomena yang justru santri sudah dapat lebih ya, karena dari segi keilmuan sudah, dari segi sanad juga sudah jelas. Nah, tinggal bagaimana kita berani unjuk gigi lah kalau bahasanya ya. Kalau unjuk gigi kan terlalu manis, makanya unjuk prestasi gitu di media sosial. Mungkin kalau aku ya, kalau nggak good looking ya ibaratnya gitu. Kan di TikTok itu kita itu bersaing selain dengan cara good looking itu yang memang dari Tuhan udah nggak bisa diganti. Itu paling nggak kita pakai faktor yang lain kayak kreativitas, mungkin keilmuan, terus khasnya dari dia itu apa yang bisa menarik orang. Iya, jadi nggak mesti harus menampakkan wajah ya, bisa bisa. Tapi banyak yang tertarik ke wajahnya sih. Ketimbang soalnya dari di media sosial, nggak di dunia nyata. Tapi ada yang asik di sini. Ada satu momentum bahwa kita akan terjebak dengan rasa suka itu. Jadi kita sudah jadi influencer, kita terjebak nih dengan rasa suka. Banyak disukai nih. Jadi ada momentum kita ngepost satu konten nggak disukain, ditarik ulang. Karena like-nya sedikit misalkan. Nah, ini gimana caranya supaya mental itu tetap konsisten dan berani gitu dalam menghadapi netizen yang ya tahu sendiri lah gahar-gahar gitu. Ya, tentang hal itu karena struktur di media sosial terutama kayak Facebook, Instagram atau TikTok ya. Itu yang disajikan adalah sesuatu yang like.
Yang menjadi ukuran seorang itu adalah like-nya. Jika orang itu like-nya dikit, maka dia kredibilitas untuk ngomong nggak terlalu didengarkan. Kayak kita gini ya. Iya. Sangat minim sekali. Kayak kita disukai. gitu kan. Piro sih subscribernya sama kayak gitu. No. Dibanding sepintar apapun kita, meskipun kita menguasai banyak kitab, terus dengan suaranya Father Sad Boy yang dia sekolah pun belum lulus, netizen akan lebih mendengarkan suara dia karena dia mencari pembenaran biasanya daripada mencari kebenaran kan. Terus karena media sosial itu punya struktur yang namanya like tadi. Like ini kan menjadi sebuah panglima di media sosial. Jadi sesuatu yang dulunya itu tidak terlihat, tidak tangible bahasanya itu, tidak terlihat tiba-tiba diperlihatkan. Kayak gini contohnya. Kayak aku suka sama seseorang. Itu kan nggak terlihat. Tapi di Facebook itu diperlihatkan. Sesuatu yang kualitatif dikuantifikasi menjadi jumlah like. Oh berarti orang ini yang like banyak ya. Padahal dulu kan nggak ada kayak gitu. Song. Orang yang suka Mbak Sim itu berapa kan nggak bisa dikuantifikasi. Tapi dengan adanya model like, oh ternyata orang yang suka Mbak Sim itu 90 juta. Jamaah NU sama kayak gitu. Itu kan udah mulai jadi dari situ ukurannya adalah kalau di media sosial itu jumlah like-nya. Masalah kamu pakar apa enggak itu Belakangan. bukan di situ, tempatnya bukan di situ pasti. Akhirnya media sosial itu menimbulkan hierarki yang siapapun yang like-nya banyak, biasanya itu dia yang paling didengarkan. Ya betul. Ya fenomena ini sudah banyak ya. Jadi teman-teman sahabat penonton sekalian yang berada dimanapun, yang sedang menikmati makan siang atau makan malam, bisa juga komentar ya. Bagaimana pengalaman pertama mengidolakan seseorang ya? Apakah tadi fanatik gitu atau bagaimana? Atau bisa komentar juga gimana sih perasaan ketika disukai banyak orang ya? Apa derdeg atau gimana atau seperti apa ya? Bisa komen-komen. Nah, komennya nanti dapat majalah ini, majalah baru. Yang komentarnya terbaik kita pilih, kita kirimkan. Sama saya yang kirim. Siap. Kembali lagi ya ke dunia maya. Dunia yang bisa dibentuk sesuai keinginan kita. Tapi sekarang yang banyak lagi tren tuh kayak kata-kata yang estetik sama foto sama lagu gitu. Kata-katanya relate gitu ya. Yang relate bukan Terus, yang dari sejarah apapun itu gitu. Betul. Jadi yang sesuai dengan apa ya? Passion. Kenyataan hidup lah. Ya memang Yang lebih apa ya? Lebih trending tuh yang di percintaan gitu. Anak muda kan banyak yang Pasti. suka, nanti kita buat konten gitu banyak yang share gitu jadi- tanpa harus menunjukkan muka. Iya. betul. Itu salah satu alternatif ya. Jadi Buat yang para mukanya ya, minim. Astagfirullahaladzim. jadi para santri nggak usah kebingungan untuk membuat konten ya. Kadang Iya, konten sekreatif itu mungkin. muncul ketika kita sedang ya ngelamun atau apa, dan itu tidak terlalu banyak waktu untuk memproduksi konten itu. Jadi saya pikir sudah waktunya ya. Saya pikir sudah waktunya kita bukan jadi penonton konten-konten teman-teman, tapi sudah mulai memproduksi konten-konten tentang ya apapun, tentang akidah, random, sehingga algoritma di media sosial ini bisa dipenuhi dengan konten-konten yang Islam rahmat, Islam yang rahmatan lil alamin. So, Mirip lagu-lagu gitu. ada lagi gak sih masalah-masalah yang kira-kira problem di media sosial yang pernah dialami gitu ya? Selain ya penipuan atau apa sih yang Bullying mungkin. bullying ya? Yang kebanyakan tuh di komen. Kita nggak kenal, kita langsung di judge yang enggak gitu. Bullying. Ada ya kebanyakan seperti itu, dan itu harus dijaga betul ya para santri, karena yang kita ketahui ya di dunia digital juga tidak sembarangan ya. Ada beberapa Kode variabel ya yang harus dikuasai. Pertama di digital etik atau etika digital, budaya digital, keamanan digital, dan cakap digital. Jadi kalau kita ketemu nih sama orang-orang yang dalam tanda kutip melanggar itu, kita bisa mengingatkan. Tapi kalau menurut aku ya, mungkin kalau dari bullying, ya mungkin bullying arahnya memang negatif, tapi kalau kita kuat itu bisa ngangkat
engagement Ya. kita, meskipun dari hal yang agak bisa dikatakan buruk gitu. Konten-konten hari ini kan begitu, sengaja dibuat viral, nanti tinggal mohon maaf gitu kira-kira. Nah, kita kiranya jangan meniru seperti itu ya, Gus. Betul sekali. Jadi kalau tentang bullying ya, saya izin menanggapi bahwa saya tuh melihat bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua tipe, yaitu tipe korban, victim, dan tipe agen. Nggak ada kok manusia yang nggak punya masalah dalam hidupnya. Kalau dalam agama biasanya yang sering dikutip-kutip orang itu bahwa Tuhan itu nggak akan menguji seorang hamba itu di luar batas kemampuannya kan. Orang dibully itu, tapi ada loh yang sampai bunuh diri kan gara-gara dibully. Itu di beberapa penafsiran katanya itu bukan perkara ujian, perkara yang lain, itu perkara hitop katanya. Tapi menanggapi tentang bullying, seperti katanya Mbak Mau tadi bahwa dua tipe orang itu ada tipe agen dan tipe korban. Orang tipe korban itu setiap melihat masalah itu pasti dia melihatnya sebagai sebuah rintangan. Aduh, ya apa kira? Cenderung bilang gitulah ketika menemukan problem. Batu sandungan. Tapi kalau orang yang agen itu biasanya melihatnya sebagai tantangan, batu loncatan, bukan batu sandungan. Jadi melihat dibully itu kuat dia. Tapi itu kembali lagi ada sebuah riset katanya itu bilang bahwa ada orang itu yang kuat stres selama 3 jam, ada yang kuat stres itu selama sehari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Jadi ini kan tergantung sasis, tergantung kerangkanya orang tersebut. Kalau orang itu kuatnya cuma dibully selama 3 jam, tapi dia dibully selama 1 tahun, wah motor ya. Ya itu tadi beberapa fenomena memang menjadikan kita bisa menghapus media sosial pribadi ya, ketimbang terus melanjutkan. Jadi menjadi influencer itu tidak hanya sembarang ya, kita tentu akan melibatkan satu institusi ya, apalagi pesantren. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita membuat satu konten dan itu kurang riset, kurang belajar, kurang murojaah dan sebagainya, yang disalahkan pasti satu institusi atau guru kita. Nah makanya para santri ini harus was-was, harus ultimatum, harus belajar dulu. Jangan sampai karena tergila-gila membuat konten kita lupa belajar. Tetap dengan konten itu harus terus mengupgrade diri ya, sembari terus. Nah untuk membuat konten-konten kan kita sudah tidak perlu alat canggih ya, seperti laptop, kamera full cukup satu HP kita bisa meningkat ya. Yang penting konsisten dan berani dulu gitu. Baik sahabat setia pembaca majalah Tebu Ireng dimanapun berada ya, baik itu dalam perjalanan pulang atau dalam sarapan, makan pagi ya, di pom bensin atau dimanapun sedang menonton kita ya. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan dan ambil hikmahnya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kita dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mau closing statement ya. Closing bagaimana kesimpulan kita terkait majalah yang menjadi bintang pada kesempatan malam hari ini. Influencer dari pesantren, gimana nih? Beberapa paragraf aja, berapa kalimat aja tentang influencer dari pesantren. Pesan, kesan atau apa? Apa kesimpulannya? Bisa disampaikan apa sih setelah membaca majalah Tebu Ireng edisi 84 itu seperti apa kesannya dan bagaimana, apa kesimpulan yang bisa ditarik dari perbincangan pada momentum hari ini? Ketika membaca majalah edisi terbaru ini, saya memahami bahwa setiap orang adalah influencer, minimal bagi dirinya sendiri. Jadi tunjukkanlah pengaruh yang baik minimal kepada diri sendiri, syukur-syukur kepada masyarakat sekitarnya. Jadi bisa by heart to heart gitu ya. Jadi bisa menginfluencer itu nggak harus punya follower yang banyak, tapi dari teman-teman bagaimana kita mengajak kebaikan, sholat tepat waktu misalkan, atau hal-hal kecil lah sederhana itu bisa kita mulai ya. Kalau nunggu follower banyak kan cukup lama juga. Ya bagaimana dari Ustazah? Mungkin kalau dari saya kalau bisa menginfluence, memang harus influencer yang berpengaruh baik sama semua orang. Di lain sisi itu kalau bisa menghidupi banyak orang gitu loh, dari
apa yang kamu pengaruhi. Mungkin kalau bisa jualan atau produk yang bisa dijualkan ya monggo gitu loh. Terus kalau misalkan bisa menggerakkan orang banyak untuk melakukan biasa kayak tag video Ya. kan juga butuh SDM yang Betul, banyak betul, gitu. Dari itu kan kita bisa menghidupi banyak orang gitu. Betul. Ya, ini closing statement dari perspektif seorang ustazah ya, yang pengalamannya sudah banyak sekali di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kita dengarkan ini. Bagaimana sih? Ya pengalaman, baik pengalaman atau gimana? Gimana sih? Iya betul. Siapa lagi ustazah? Ya, gimana Saya. ustazah? Dari kesimpulan tadi ya, Ya. saya berkesimpulan kalau mengagumi orang itu cukup sekedarnya saja, nggak boleh fanatik. Nanti kesannya akhir-akhirnya akan kecewa kalau terlalu fanatik tuh. Kita That's menghindari hal itu ya. Karena move on itu sulit. Iya. Kita cukup tahu saja gitu. Cukup tahu Iya. dalam diri. Iya, iya, Cukup tahu itu betul. hidup. Idola dalam hati. Ya. Berakhir sudah obrolan kita pada hari ini. Dan bagi sahabat setia pembaca majalah Tebu Ireng dimanapun yang ingin membaca majalah Tebu Ireng edisi ke-84 tentang influencer dari pesantren. Nah, bisa menghubungi kami di bawah ini. Dan bagi sahabat setia pembaca yang belum mengikuti media sosial kami, juga bisa mengikuti media sosial kami. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Nah, kami menghadirkan konten-konten yang menebar kebaikan dan kebahagiaan tentunya. Sekian dari kami, dan tentunya berani membuat konten harus berani konsisten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.